Shalom saudara yang dikasih dalam Tuhan, kembali lagi dengan renungan hari ini, judul memprioritaskan hal yang salah. Mari terlebih dahulu kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang ada di sorga, kami berterima kasih untuk kesempatan yang Tuhan berikan, yang Tuhan gerakkan kepada setiap kami untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Ya Bapa, kami berdoa, ajarlah kami untuk mengerti dan mendapatkan sesuatu hal yang baru untuk kami pelajari, untuk kami hidupi sebagai orang-orang yang berkenan di hadapan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Saudara, bahan bacaan kita hari ini terambil dari Hagai 1 ayat 7 sampai 11. Hagai 1 ayat 7 sampai 11, demikianlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan semesta alam, perhatikanlah keadaanmu. Jadi naiklah ke gunung, bawalah kayu dan bangunlah rumah itu. Maka aku akan berkenan kepadanya dan akan menyatakan kemuliaanku di situ, firman Tuhan. Kamu mengharapkan banyak, tetapi hasilnya sedikit. Dan ketika kamu membawanya ke rumah, aku mengembuskannya. Oleh karena apa? Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Oleh karena rumahku yang tetap menjadi reruntuhan, sedang kamu masing-masing sibuk dengan urusan rumahnya sendiri. Itulah sebabnya langit menahan embunnya dan bumi menahan hasilnya. Dan aku memanggil kekeringan datang. Dan aku memanggil kekeringan datang ke atas negeri, ke atas gunung-gunung, ke atas gandum, ke atas anggur, ke atas minyak, ke atas segala yang dihasilkan tanah, ke atas manusia dan hewan, dan atas segala hasil usaha. Amin. Berbahagialah setiap kita yang membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Saudara, sejarah menceritakan berabad-abad lalu bangsa Israel dijajah oleh Babel, dimasukkan ke dalam pembuangan, lalu juga menghancurkan kota Yerusalem. Setelah 70 tahun kemudian, kerajaan Babel runtuh. Lalu mereka membiarkan orang-orang sisa pembuangan ini kembali ke Yerusalem. Dengan kondisi Yerusalem yang hancur, orang-orang ini kembali membangun Yerusalem. Tetapi di tengah semua itu, Hagai melihat ada sesuatu yang tidak benar. Bangsa Israel terlalu sibuk membangun rumah mereka sendiri dan rumah Tuhan masih tetap menjadi reruntuhan. Sehingga Hagai bertanya, apakah rumah-rumahmu ini lebih penting daripada kecintaanmu kepada Allah? Hal ini mendorong bangsa Israel memprioritaskan hal yang salah. Mereka terlalu nyaman dengan apa yang mereka kerjakan. Mereka terlalu sibuk membuang waktu dan tenaga untuk membangun rumah mewah mereka masing-masing, dan akhirnya membuat mereka lupa rumah Tuhan belum dibangun. Rumah Tuhan masih hancur. Mereka sungguh-sungguh mengabaikan rumah Tuhan, Tuhan yang katanya mereka cintai. Saudara, akhirnya apa yang mereka kerjakan tidak ada hasil. Mereka mengalami kelaparan dan kekeringan, atau bahasa zaman yang sekarang adalah kere. Sudah kerja keras tapi hasilnya kering, tidak ada sama sekali. Saudara, mungkin saat ini kita seperti bangsa Israel, memprioritaskan hal yang bukan utama. Contoh, kita terlalu nyaman dengan pekerjaan, terlalu nyaman mencari uang, terlalu sibuk belajar demi nilai 100. Namun ketika kita telah melakukan semua itu, tetapi tidak ada hasilnya. Kalau demikian, coba kita evaluasi kembali hubungan kita dengan Tuhan. Apakah kita sudah sungguh-sungguh membangun hubungan dengan Tuhan setiap harinya, atau sekedar lewat saja saat beribadah di hari Minggu? Atau contoh lain, hidup kita semakin hari semakin berhasil, tapi kita tidak sadar bahwa kita terlalu nyaman dengan memprioritaskan keberhasilan kita dan membuat kita mengabaikan Tuhan. Jika kita ditapati menjadi pribadi yang seperti ini, saya ajak kita kembali untuk merenungkan, sudah sejauh mana saya menjadi ahli dalam memprioritaskan hal yang salah? Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebenaran-Mu. Kami memohon
memohon ampun kepada Engkau jikalau kami didapati menjadi pribadi yang memprioritaskan hal yang salah. Kami tidak memprioritaskan Engkau, malah kami memprioritaskan apa yang menjadi kepentingan bagi kami. Ya Tuhan Yesus, kiranya Engkau yang tolong kami, tuntun kami, bimbing kami sebagai manusia yang seringkali gagal ini. Kami mohon kiranya kami dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga kami di dalam perjalanan kehidupan kami ini, kami boleh terus belajar untuk mengevaluasi diri kami dan mencoba untuk memperbaiki diri, terkhususnya memprioritaskan hal yang berkenan di hadapan Engkau. Hal yang utama yaitu adalah Engkau ya Tuhan, bukan hal-hal di dunia ini atau kepentingan diri kami sendiri ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus untuk kebenaran-Mu. Biarlah kebenaran firman-Mu ini boleh menjadi kekuatan, menjadi dorongan bagi kami untuk semakin hidup lagi, lebih dekat lagi dengan Engkau dan semakin mengutamakan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami menaikkan pokok-pokok doa kami ini ke dalam tangan Engkau. Haleluya. Amin. Soli Deo Gloria.